Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang fungsi kombinasi keyboard mulai dari CTRL-A sampai CTRL-Z yang perlu kita ketahui untuk mempermudah pekerjaan di Microsoft Word. Hal ini sangat penting sekali, terutama untuk kita yang berprofesi sebagai guru, terutama guru yang mengajar tentang komputer, atau kalau saat ini kalau di SMK dikenal dengan mata pelajaran simulasi digital. Zaman dulu mapelnya namanya KKPI. Nah, di sini saya akan membahas masing-masing fungsi dari kombinasi keyboard mulai dari A sampai Z. Ternyata itu memiliki fungsi masing-masing dan sangat membantu sekali pekerjaan kita ketika kita bekerja di Microsoft Word. Baik, langsung saja. Sebelum saya lanjutkan video saya kali ini, jangan lupa klik subscribe dulu dan klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Langsung saja, yang pertama yaitu kombinasi keyboard CTRL atau Ctrl plus A. Di sini dituliskan bahwa fungsinya adalah untuk memblok semua tulisan pada lembar kerja. Ini CTRL A ya. Langsung kita buktikan. Ctrl plus huruf A. Ditekan secara bersamaan ya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang menonton. Nih, sudah saya praktekkan dengan menekan tombol Ctrl A, yaitu memblok atau memberi tanda yang berwarna biru-biru itu kepada semua tulisan yang ada di dalam file kerja atau dokumen kerja kita. Untuk melepaskan blok, caranya dengan menekan di sembarang tempat, klik saja. Nah, itu Ctrl A. Selanjutnya yaitu Ctrl B. Fungsinya yaitu memberikan efek tebal pada tulisan atau angka. Kita blok dulu, misalnya pada baris kedua ini kita blok dulu, lalu kita tekan Ctrl B. Nah ya, berubah ya menjadi lebih tebal dibanding huruf lain yang tidak diberi tindakan Ctrl B. Selanjutnya yaitu Ctrl C, berfungsi sebagai cara untuk menyalin atau mengcopy tulisan. Caranya yaitu kita blok dulu, ini misalnya baris ketiga, tekan Ctrl C, ini untuk mengcopy. Nah, untuk membuktikannya adalah dengan perintah paste. Misalnya kita taruh di bawah sini, misalnya kita taruh di bawah, kita klik kanan, paste. Pastenya yang teks, keep text only ini misalnya ya. Nah, ini sudah tercopy, sudah terpaste di bawah. Nah, Ctrl C fungsinya untuk mengcopy. Selanjutnya yaitu Ctrl D. Ctrl D fungsinya memilih font pada Microsoft Word. Mohon maaf ini muncul terus, abaikan saja. Ctrl D memilih font pada Microsoft Word. Langsung kita praktekkan Ctrl D. Mohon maaf, kita blok dulu, misalnya Ctrl D, lalu klik Ctrl D. Nah, ini awalnya tulisannya Arial, kita ubah misalnya menjadi Bookman Old Style, dan font stylenya kita ubah menjadi bold atau tebal. Nggak usah, kita ganti italic aja, miring. Nah, sudah kita oke. Nah ya, berubah tulisannya. Selanjutnya yaitu Ctrl E, fungsinya membuat rata tengah tulisan atau center alignment. Seperti biasa, syaratnya harus kita blok dulu di mana bagian yang akan kita buat menjadi rata tengah. Kalau sudah diblok, lalu tekan Ctrl plus huruf E. Nah, dia menjadi rata tengah. Selanjutnya yaitu Ctrl F. Fungsinya untuk mencari karakter atau find karakter. Misal kita mempunyai file di mana file tersebut terdiri dari ratusan halaman, ada beberapa kata yang akan kita cari, maka
fungsi Ctrl F ini sangat penting sekali. Misalnya nih ya, saya mau mencari kata baru pada file ini, maka langkahnya adalah dengan menekan Ctrl F. Nah, di sini kita ketikkan tulisan baru. Nah, kalau sudah kita ketik baru, maka di mana terletak kata-kata baru akan terblok dengan warna kuning seperti pada tampilan ini. Pada semua halaman ya yang ada di file ini, jika di dalamnya ada kata-kata baru, maka kata barunya akan terblok menjadi warna kuning. Seperti itu. Selanjutnya Ctrl G. Ctrl G ini fungsinya untuk go to. Go to tuh maksudnya misalnya kita punya beberapa halaman atau beberapa ratus halaman dalam file, sedangkan kita misal mau langsung menuju ke halaman 10 atau halaman 100. Nah, bisa kita fungsikan kombinasi keyboard Ctrl G ini. Langsung kita praktekkan Ctrl plus huruf G. Nah ya, nih enter page number. Misalnya di file saya ini hanya ada 3 halaman. Saya sekarang berada di halaman pertama atau halaman 1. Misal saya mau langsung menuju ke halaman 3, maka ketikkan angka 3. Lalu klik go to. Nah, close. Maka saya sekarang berada di halaman 3. Ini halaman ketiga. Begitu. Kita kembali lagi, misalnya Ctrl G, saya mau kembali ke halaman 1. Ganti angkanya menjadi 1, go to. Kembali ke halaman 1. Selanjutnya itu Ctrl H. Memiliki fungsi untuk menggantikan teks dengan teks lain atau mengganti dengan format lain. Oke, misalnya langsung kita praktekkan, kita blok dulu yang Ctrl H ini. Kita tekan Ctrl H. Nah, di sini misalnya kita mau mengganti pada kata-kata yang diblok. Saya mau mengganti kata-kata lain menjadi kata lainnya. Nih, lain ada pada kalimat di ujung ya, format lain. Awalnya format lain akan saya ganti menjadi lainnya. Kita replace. Kalau hanya replace berarti di replace satu persatu. Kalau replace all, maka pada kata yang kita blok tadi akan di replace-nya secara kesemuanya, seperti itu. Ini ya, tadinya lain, sekarang menjadi lainnya. Selanjutnya yaitu Ctrl I, memberikan efek miring pada tulisan baik huruf maupun angka atau italicize. Oke, kita buktikan, kita blok dulu. Oke, ini adalah CTRL-I, berikan efek miring. Ya, sudah menjadi miring. Selanjutnya yaitu CTRL-J, fungsinya yaitu membuat tulisan dengan rata kanan kiri atau justify alignment. Perintah ini berfungsi untuk kalau kita mau mengatur tulisan yang tulisannya itu lebih dari 1 baris, 2 baris atau lebih. Nah, di sini misalnya ada di Ctrl H ini lebih dari 1 baris. Ini sudah rata kanan kiri. Ini misalnya akan saya kembalikan menjadi rata kiri misalnya ya. Nah, kalau kita tekan, kita blok dulu Ctrl H. Lalu kita berikan perintah Ctrl J. Nah, maka dia akan rata kanan dan kiri. Kata-katanya benar-benar menepi di garis seperti itu. Selanjutnya yaitu Ctrl K. Fungsinya yaitu untuk membuat hyperlink. Nah, misalnya saya akan membuat kata-kata membuat hyperlink ini, nanti kalau misal saya klik, maka dia akan mengelink ke
gambar atau ke file yang mana gitu ya. Langsung kita praktekkan. Kita blok kata-kata membuat hyperlink, lalu kita tekan Ctrl K. Nah ini text to display-nya membuat hyperlink. Nah login-nya ini mau kita linkkan kemana? Misal mau saya linkkan ke membuat hyperlink, akan saya linkkan menjadi membuka gambar, misalnya ini ya 11 ABCD, lalu klik OK. Nah dia akan berubah menjadi biru. Ini tandanya kata-kata membuat hyperlink ini udah menjadi link. Gimana cara membuktikannya? Tekan tombol kontrol di keyboard sampai kursornya ini berubah menjadi tangan, lalu klik membuat hyperlink yang warna biru. Nih kalau berhasil, maka nih kalau membuat hyperlink ini kita tekan, maka akan menampilkan file sesuai yang kita setting tadi. Oke, selanjutnya yaitu Ctrl L, fungsinya yaitu membuat tulisan menjadi rata kiri atau left alignment. Nah file saya ini sudah ditata secara left alignment. Nah ini ada contoh Ctrl E yang tadinya kita jadikan rata tengah, maka akan kita coba kasih perintah Ctrl L. Kita blok dulu, tekan Ctrl L. Nah dia balik lagi menjadi rata kiri. Selanjutnya Ctrl M, fungsinya yaitu memberikan identitas paragraf dari kiri. Oke, kita blok dulu di mana paragraf yang akan kita beri identitas, lalu Ctrl M. Nah Ctrl M ini berarti dalam kata lain kita membuat paragraf dalam kalimat gitu ya. Tanpa menekan tombol tab kita sudah membuat paragraf. Selanjutnya yaitu Ctrl N, fungsinya yaitu membuka jendela baru atau file baru. Oke, jadi fungsinya Ctrl N itu untuk membuka jendela atau dokumen Word baru. Langsung kita praktekkan Ctrl N. Nih ya, membuka lembar kerja baru. Selanjutnya Ctrl O. Ctrl O ini yaitu membuka file baru, membuka file yang sudah pernah kita buat ya. Langsung kita praktekkan Ctrl O. Tunggu beberapa saat. Nah ini fungsinya adalah membuka file dokumen yang pernah kita buat. Misalnya nih kita buka buku mewarnai, open. Nah jadi ini membuka file yang sudah pernah kita buat, Ctrl O. Selanjutnya yaitu Ctrl P, fungsinya yaitu untuk mencetak atau print. Nah misalnya kita mau mencetak file ini, maka bisa dengan perintah Ctrl P. Nah ya, ini tampilan untuk mencetak. Yang pasti harus kita sambungkan dulu ke printer agar bisa mencetak file yang kita buat ini. Selanjutnya yaitu Ctrl Q, fungsinya yaitu mengubah gaya tulisan atau paragraf menjadi normal. Oke, coba kita praktekkan. Kita blok dulu, kita tekan Ctrl Q. Ctrl Q ini jadi misalnya tulisan tadi sudah kita format sedemikian rupa. Misal kita jarak spasinya sudah kita atur. Nah Ctrl Q ini bisa mengembalikan gaya tulisan atau paragraf menjadi normal kembali. Misalnya kita ketik banyak. Kalau sudah kita misalnya kita setting jaraknya menjadi 2,0. Nah kita tekan Ctrl Q. Nah dia akan kembali menjadi gaya tulisan atau paragraf menjadi normal seperti sedia kala. Seperti itu. Selanjutnya yaitu Ctrl R,
fungsinya yaitu membuat rata kanan tulisan atau right alignment. Oke, kita blok Ctrl R ini, lalu kita tekan Ctrl plus R. Nah, dia menjadi rata ke sebelah kanan. Baik, selanjutnya Ctrl S fungsinya untuk menyimpan file, save atau save as. Save itu berarti menyimpan file yang sudah pernah kita simpan, kita perbaharui. Nah, perintahnya save. Kalau save as untuk menyimpan file yang belum pernah kita simpan, jadi menyimpan file baru, itu save as. Ini karena sudah pernah saya simpan, tapi karena saya edit lagi, maka Ctrl S nya berfungsi hanya sebagai save. Kita tekan Ctrl S. Nah, sudah ya, hanya untuk menyimpan. Kalau untuk menyimpan file baru, maka akan terlihat, maka akan tampil jendela baru untuk menyimpan. Selanjutnya yaitu Ctrl T, membuat hanging indent. Oke, kita langsung praktekkan saja. Hanging indent itu biasanya ada untuk di garis, di penggaris ini. Coba kita praktekkan Ctrl T. Nah ya, jadi misalnya hanging indent ini kita ketik sepanjang sebanyak 2 baris. Nah ya, maka hanging indent ini adalah nih menambah. Ini tadi harusnya sejajar seperti ini. Kalau kita blok yang ini, kita tekan Ctrl T, nah maka dia akan membuat tulisan di baris kedua itu menjadi maju. Kita tambah lagi T, Ctrl T, Ctrl T. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu Ctrl U, fungsinya memberikan garis bawah pada tulisan. Baik huruf maupun angka atau underline. Misalnya ini yang Ctrl U ini, kita berikan tindakan perintah Ctrl U. Ctrl U. Oke. Menjadi ada garis bawahnya. Selanjutnya Ctrl V, fungsinya menampilkan tulisan yang sudah disalin atau di-copy. Nah, kalau Ctrl C tadi untuk mengcopy, kalau Ctrl V ini untuk mempaste. Jadi tidak perlu klik kanan paste, cukup dengan menekan tombol Ctrl V. Misalnya Ctrl V ini akan saya copy menggunakan perintah Ctrl C atau copy, lalu akan saya paste di bawah sini, Ctrl V. Nah, muncul ya yang kita copy tadi. Oke, selanjutnya Ctrl W. Ctrl W fungsinya yaitu menutup menu Word, jadi menutup tampilan Word yang sedang kita kerjakan. Kita buktikan Ctrl W. Nah, sebelum menutup maka akan ada pertanyaan dari Microsoft Word. Do you want to save change you made to CTRL-A to Z? CTRL-A min Z ini adalah nama file saya. Ini tadi saya melakukan tindakan Ctrl W, yaitu untuk menutup. Ditanya dulu oleh Microsoft Word mau disimpan atau enggak. Kalau simpan tekan save, kalau tidak tekan don't save. Kalau cancel berarti tidak jadi untuk menutup Word-nya. Kita cancel dulu karena belum selesai. Selanjutnya yaitu Ctrl X, fungsinya memotong tulisan yang sudah diblok. Memotong tuh jadi memindahkan file yang sebelumnya ada di sini akan kita pindahkan ke bawah gitu misalnya. Oke, kita praktekkan. Yang Ctrl X ini saya pindahkan ke bawah misalnya. Ctrl X hilang ya, tapi itu tidak hilang, hanya di copy sementara, dipindahkan ke bawah sini. Caranya menampilkan yaitu dengan Ctrl V atau paste. Ctrl V. Nah, pindah ya ke bawah ya, tadinya di bawah W, sekarang menjadi di bawah sini. Selanjutnya yaitu Ctrl Y. Ctrl Y itu fungsinya mengembalikan sesudahnya, atau misalnya kita sedang mengerjakan sesuatu, terus kita ada yang salah, maka Ctrl Y dan Z ini kakak beradik. Jadi kalau
Y ini redo, kalau Z itu ando. Y itu mengembalikan sesudahnya, kalau Z mengembalikan sebelumnya. Oke, saya mulai dulu misalnya dari Z dulu ya, dari Z. Z ini mengembalikan sebelumnya atau ando. Oke, sekarang kita kembalikan. Ctrl X ini tadi kan awalnya di bawah W atau di atas Y. Saya pindahkan ke bawah. Tapi saya tidak mau saya kembalikan seperti semula. Maka perintahnya adalah Ctrl Z. Z ya. Kalau sekali nggak mau berarti tekan Ctrl Z-nya 2 kali. Nah, ini X-nya tadi saya pindahkan ke bawah, tapi saya mau kembalikan lagi berarti Ctrl Z. Terus saya rasa Ctrl X-nya mau saya kembalikan ke bawah aja deh. Jadi sekarang tekan Ctrl Y. Ctrl Y. Nah, Ctrl Y lagi, Y lagi. 3 kali ya. Tadi sudah saya undo, saya naikkan ke atas, saya majukan, saya turunkan lagi menggunakan Ctrl Y. Mau saya taruh di atas lagi, tekan Ctrl Z. Mau saya taruh di bawah lagi, tekan Ctrl Y. Baik, seperti itu. Semoga bermanfaat ilmunya. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa tekan like dan komen videonya. Yang belum subscribe, ayo silahkan subscribe YouTube channel saya. Tekan tombol loncengnya biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komen di bawah. Kalau pas ada waktu luang akan saya balas. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.